Bab 4098. Benteng Istana Pasir. Namun, sebelumnya Erik juga telah berpesan, apapun yang terjadi, malam ini mereka berdua harus sedikit mengalah, setidaknya berjanji akan membawa Rain pergi besok. Tidak masalah diseret atau digendong, yang penting jangan sampai merusak rencana malam ini. Jika tidak, tanpa adanya benteng pasir, kehadiran iblis hitam di sekeliling tetap saja menjadi masalah besar. Erik tidak lagi memikirkan apa yang terjadi setelahnya. Tiba pada petang hari, Rain pun menunjukkan ekspresi senang, entah kesepakatan apa yang telah dia capai bersama Ben dan Benny. Kabar gembira selalu membuat suasana hati menjadi baik. Setelah mencari sesaat di sebuah kawasan padang pasir, Rain pun menekan permukaan bumi menggunakan satu tangan. Wahai para teman seiman, lihat baik-baik. Wajah Rain dipenuhi ekspresi bangga. Sebuah reiki mengalir dalam tubuhnya, hingga masuk ke dalam permukaan bumi. Di kawasan seluas ratusan meter itu, permukaan padang pasir mulai bergetar. Setelah itu, berpusat pada Rain, satu demi satu reiki kuat menyebar ke berbagai arah. Pasir kuning terangkat, perubahan-perubahan mulai terjadi pada padang pasir itu. Bumi mendadak berguncang, pasir-pasir beterbangan. Seolah ada makhluk besar yang akan segera keluar dari dalam bumi, bentuknya sudah mulai kelihatan. Setelah itu Rain berdiri sambil menggulung lengan bajunya. Angin kencang bertiup mengangkat pasir-pasir di permukaan. Sebuah istana pasir berwarna kuning yang setengah terkubur pun hadir di hadapan semua orang. Tuan Lei, kemampuanmu benar-benar hebat. Melihat istana setinggi puluhan meter yang dikelilingi benteng itu, para kultivator sontak mengeluarkan ekspresi gembira. Dengan adanya benda ini, kita cukup duduk bersila di dalam, iblis hitam pun tidak bisa melakukan apapun. Sudah ada benteng setebal ini, mungkinkah para iblis hitam masih bisa masuk secara diam-diam? Tidak sedikit kultivator melepas beban dalam hati, wajah pun kembali dihiasi kegembiraan. Tentu saja, meski benteng ini terbuat dari pasir, aku tetap dapat merasakan perubahan pada pasir dan kerikil di sekitar. Rain menghela nafas berat, setelah menelan beberapa butir pil dewa, dia pun tersenyum penuh rasa bangga. Jika iblis hitam itu masih berani masuk, tutup pintu dan habisi dia di dalam. Setelah itu, mereka berbondong-bondong masuk ke dalam benteng pertahanan itu. Hanya saja, meski dari luar terlihat seperti sebuah istana yang sangat besar, bagian dalam benteng itu malah hampa. Thomas, Norman dan lainnya sedikit mengerutkan kening. Semua bersembunyi di dalam benteng, meski dari sisi keamanan sudah terjamin, namun ruang untuk bergerak menjadi terlalu kecil. Saat berlatih di malam hari, jarak mereka akan menjadi sangat dekat. Membuatnya merasa sedikit tidak leluasa. Ketahuilah, biasanya kultivator lebih suka berlatih menyendiri, dan jika tidak sendiri, mereka akan memilih berlatih bersama pasangan seiman ataupun orang yang sangat dipercaya. Inilah yang menjadi alasan sebagian tempat pelatihan kultivator baru ditemukan orang-orang setekah ratusan bahkan ribuan tahun lamanya. Bukan karena egois, melainkan karena berlatih kultivasi adalah hal yang sangat rahasia, tidak seorang pun berharap diawasi maupun diperhatikan oleh orang luar. Kini lingkungan tempat mereka berada terbuka lebar tanpa sekat, 40-an orang berdesakan di dalam, bahkan sekali membuka mata pun langsung bisa melihat bagaimana setiap orang berlatih, serta apa yang dilatih. Bayangkan saja, saat kamu membuka mata, kultivator di depan malah tersenyum sambil mengucap selamat pagi. Mantra hati yang kamu pelajari tadi malam sangat hebat, memikirkannya saja terasa sangat aneh. Hanya saja,
Sudah cukup hebat Rain bisa menciptakan benteng pasir sebesar itu, mereka pun tidak berani banyak memberi usul. Teman seiman Lei, binatang rohku ini suka hidup terpisah dari keramaian. Jika kamu bisa mencarikan mereka tempat tinggal terpisah, aku rasa akan sangat membantu dalam pendekatan kalian, kata Erik secara tiba-tiba. Tentu saja, tidak masalah jika memang tidak ada. Hanya bertambah satu kamar lagi, bagiku itu terlalu mudah. Rain tersenyum dengan penuh percaya diri, langsung mengayunkan tangan. Dalam seketika, terbentuk sebuah kamar berukuran kecil di samping benteng itu. Aku tinggal di sini, kalian tinggal di samping saja. Kalau begitu terima kasih banyak. Erik Kin tersenyum, lalu membawa Ben dan Benny masuk ke dalam ruangan itu. Setelah menyelesaikan semuanya, Rain menghirup nafas dalam, lalu berjalan pergi dengan raut wajah kelelahan. Para kultivator pun terdiam seketika. Erik benar-benar licik. Tidak ada yang bisa memastikan kamar itu memang disukai dua ekor binatang petir itu, atau malah Erik Kin sendiri. Tetapi dia bisa menghalalkan segala alasan demi mencapai keinginannya, tidak ada yang bisa merubahnya. Wahai para teman seiman, siapa di antara kalian yang memiliki perabot atau benda dari kayu, kita buat sekat masing-masing saja, kata Sugoyan sambil menghela nafas. Di tempat seperti itu tidak leluasa menggerakkan Reiki, juga tidak bisa memungkinkan untuk membuat formasi, maka solusi paling tepat adalah memisahkan diri secara masing-masing. Meski tidak bisa menutupi kerohanian orang lain, tapi setidaknya lebih baik daripada tidak ada. Hanya saja, semua adalah kultivator berpengalaman, tas penyimpanan siapapun yang tidak mungkin digunakan untuk menyimpan perlengkapan bangunan lagi. Dengan begitu para kultivator pun sibuk memindahkan barang dari kiri ke kanan, depan ke belakang, berusaha menciptakan ruangan tersendiri di dalam benteng itu. Saat ini, saat melihat ruangan Erik Kin lagi, perbedaannya sungguh seperti langit dan bumi. Hanya saja, karena tidak istirahat cukup, ditambah dengan siang hari harus menempuh perjalanan jauh, para kultivator pun sudah merasa sangat lelah. Seiring dengan langit perlahan gelap, orang-orang duduk bersila di masing-masing tempat, tanpa peduli dengan keadaan di sekitar lagi, mereka pun mulai berlatih kultivasi. Namun tiba di tengah malam, Erik Kin dan tidak sedikit kultivator berbondong-bondong menghentikan pelatihan, mereka menyebarkan kerohanian untuk memeriksa situasi di luar. Dalam padang pasir itu, keadaan gelap dan sunyi, tidak terlihat sedikit pun jejak pergerakan iblis monster di segala sisi. Juga tidak terjadi kejanggalan apapun. Hingga saat langit mulai terang, semua orang merasa sangat bersemangat. Setelah iblis hitam muncul 2 hari berturut-turut, tadi malam tidak satupun orang merasakan jejaknya. Iblis hitam itu tidak muncul lagi, kelihatannya cara ini benar-benar berguna. Benar, dengan adanya benteng pasir yang menghalang di luar, iblis hitam sama sekali tidak berdaya. Haha, kali ini kita benar-benar bebas. Tidak menutup kemungkinan iblis hitam itu merasa tidak akan berhasil lagi, lalu berbalik menyerang iblis monster yang lain. Kita sudah aman sekarang. Semua kultivator merasa lega, satu persatu menunjukkan ekspresi gembira, batu berat dalam hati pun berhasil dilepas. Erik Kin menggerakkan bola mata, tidak merasa begitu senang. Kemarin malam, iblis hitam memang tidak muncul. Namun letak kejanggalannya justru pada dia yang tidak muncul. Kemarin malam, karena semua orang bersembunyi di dalam benteng, Erik memiliki kesempatan beraksi secara diam-diam. Dalam kawasan ratusan meter dari benteng itu, Erik Kin menyebarkan Sky Eater dalam jumlah banyak. Dan hingga sekarang,
juga tidak terjadi apapun pada skater yang dia keluarkan. Ini tandanya iblis hitam tidak hanya tidak muncul, bahkan juga tidak mendatangi daerah sekitar benteng pasir itu. Makhluk itu sangat suka menelan kultivator, bahkan bertaruh nyawa akan terbunuh oleh kultivator. Dua kegagalan pun dia tetap memancing harimau keluar hutan demi menelan kultivator. Mungkinkah setelah melihat benteng pasir berukuran besar itu, dia langsung mengurungkan niat mencoba, dan menyerah semudah itu? Bagaimanapun juga benteng pasir itu hanya terlihat seperti sebuah tumpukan pasir dari luar. Apakah karena terlalu berhati-hati, atau mungkin ada alasan lain? Erik mengerutkan kening, merasa situasi tidak mungkin sesederhana yang terlihat. Hingga saat akan melanjutkan perjalanan, Rain keluar benteng terakhir, terlihat ekspresi lelah dalam kedua matanya. Setelah itu Erikin dengan kaget menyadari entah sejak kapan Rain telah membawa sebuah keranjang besar. Keranjang itu dipikul oleh Ben, Rain pun duduk bersila di dalamnya. Bersambung.